Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berkarya. Untuk buat kita semua ya, para TKW, para TKI yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, dan dimanapun Anda berada. Aku cuma ingin berpesan, hidup di negara orang itu enggak gampang. Penuh ujian, penuh tantangan, penuh segalanya yang harus kita hadapi ya guys ya. Modalnya kita harus sabar, betul-betul sabar. Sabar dalam bekerja, sabar dalam mengatasi permasalahan hidup, baik itu dalam keluarga, ya, dalam rumah tangga, dalam mempersiapkan masa depan juga. Ini tips saya. Kenapa saya bisa bekerja begitu lama di Taiwan sampai 12 tahun lebih? Saya seperti kalian juga guys. Hidup penuh dengan permasalahan setelah berumah tangga. Tapi semuanya aku hadapi dengan tenang. Ya, permasalahan memang saya bawa ke Taiwan karena hanya saya sendiri yang bisa mengatasinya. Benar memang, bikin stres memang. Apalagi kita punya pasangan yang tidak baik, yang tidak bisa mengimbangi jiwa kita. Ya, benar-benar menguras emosi. Untuk itu kalau kita bekerja di luar negeri, kalau bisa permasalahan ditinggal di Indonesia, kalau bisa ya. Tapi kalau tidak bisa bagaimanapun juga ya, mau tidak mau harus kita hadapi. Perlahan-lahan kita selesaikan guys. Ya memang guys, ujian kita di negara orang itu tidak mudah. Aku kalau lihat TikTok ya, melihat kawan-kawan kita yang mentalnya begitu lemah, tidak tahan banting, sangat kasihan guys, benar-benar kasihan. Sudah menghadapi hidup begitu sulit, udah jadi swasta lagi, banyak tantangan, cari kerjaan juga tidak mudah seperti yang saya hadapi sekarang ini guys. Tapi semuanya itu saya hadapi dengan tenang, dengan tentram, dan saya masih punya keyakinan Allah pasti masih mau memberi saya pekerjaan, karena pekerjaan saya di bidang perawatan orang Joko ya, tidak bisa diciptakan sendiri ataupun tidak bisa begitu saja kita cari dengan sembarang orang. Semuanya juga saya hadapi dengan tenang, dengan tentram, tidak gerusa-gerusu, apalagi dengan putus asa. Kemarin ya saya sering melihat itu di tayangan TikTok, entah benar entah tidak, tapi sebenarnya kayaknya benar kalau di TikTok itu ya, ada seorang laki-laki yang naik di tempat jalan khusus untuk kereta api ya, di daerah mana itu ya, aku nggak begitu paham, kayaknya di daerah Taipei atau mana gitu ya. Anak itu dikejar seorang polisi atau beberapa orang polisi ya, karena dia itu swasta. Dia lari terus dan akhirnya naik ke rel kereta api bagian atas. Sudah dihalau untuk turun, tapi anak itu nggak mau turun. Ya akhirnya merinding loh guys, saya itu cerita ini merinding banget ya guys ya. Akhirnya anak itu, laki-laki itu
terlindas kereta api dan meninggal seketika. Padahal dia juga ketemu kawannya juga, tapi tidak tahu kalau dia akan mencari jalan pintas itu guys. Seandainya tahu, dia pasti akan melerainya agar tidak terjadi kematian itu. Tapi segalanya sudah terlanjur guys. Ini buat siapa saja ya, khususnya bagi anak-anak swasta yang ada di Taiwan. Seberat apapun permasalahanmu, janganlah bunuh diri. Bunuh diri itu dikutuk oleh Allah, tidak bakalan masuk surga sebesar apapun ibadahmu. Dan seberat apapun permasalahanmu, hadapi dengan tenang. Semua hidup manusia itu mempunyai masalah masing-masing yang tidak kalah beratnya dengan kalian ya. Kita hidup itu selalu diuji oleh Yang Maha Hidup. Habis selesai ini masalah ini, diuji lagi yang masalahnya lebih berat lagi. Kuatkah hati kita? Kuatkah pikiran kita? Habis selesai diuji lagi, dikasih permasalahan yang lebih berat lagi untuk menguji pikiran dan hati kita, apakah masih kuat. Itulah hidup guys ya, itulah hidup. Untuk itu ya guys ya, aku tuh sangat peduli pada orang-orang yang sama-sama menderita di negara orang guys. Tidak sedikit orang yang aku kasih makan, walaupun aku cuma kasih makan mie misalnya, mie kering, mie instan, tapi bagiku, aku alhamdulillah bisa menolong manusia itu dari kelaparan. Walaupun aku tidak bisa memberikan uang banyak, mungkin menurut mereka pertolongan itu cuma bisa nolong seperti aja, kok bangga. Ya bangga, bagi saya bangga. Karena apa? Menyelamatkan nyawa dari kelaparan. Itu guys. Ayo berpikirlah dengan jernih. Kita kerja di negara orang, jangan sampai mati konyol ya guys ya. Sabar. Cari solusi yang tepat. Di saat ini pun saya pun sedang menghadapi masalah yang paling berat guys, dimana saya belum dapat kerjaan lagi, kerja sebulan berhenti, sebulan berhenti. Ini sudah 3 bulan guys, tapi semuanya saya hadapi dengan tenang. Saya pasrahkan segala kepada Allah. Aku selalu berdoa pada Allah, ya Allah segeralah berilah aku pekerjaan agar aku bisa menafkahi anak-anakku. Itu setiap saat aku selalu sholat, minta doa, minta petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Walaupun nanti hasilnya bagaimana, serahkan pada Allah. Ya guys ya, pesanku sekali lagi, kalau seandainya kita harus ditangkap, udahlah kita nyerah. Jangan lari. Rezeki tidak saja di Taiwan, masih ada tempat lain selain di Indonesia. Hadapi dengan sabar, tabah dan kuat. Serahkan tangan kalian keduanya. Monggo Pak D, silahkan kalau mau dikejar. Jangan lari. Jangan lakukan hal yang konyol. Jangan sampai kamu mati konyol di negara orang. Dan seandainya kalau kamu kelaparan, gak apa-apa, temenin Mbak Sinta Dewi. Mbak, aku lapar, aku minta makan, pasti tak kasih makan. Walaupun aku tak bisa kasih uang banyak, pasti saya bantu. Ya, walaupun saya cuma bisa kasih mie 1 dus,
saya kasih biar nyawa kalian tidak melayang. Ini Taiwan guys, ini Taiwan ya. Sekali lagi pesanku, kita bekerja di negara orang harus sabar, harus kuat, pikiran kita harus kuat, jangan sampai stres, jangan sampai depresi ya. Gak apa-apa kalau kalian benar-benar tidak punya apa-apa, tidak punya ente, kelaparan. Demi saya kelaparan, saya minta makan, pasti saya kasih makan guys, meskipun hanya mie 1 dus. Tetap ciayo, tetap semangat dalam bekerja. Sampai jumpa lagi dengan Mbak Sinta Dewi atau Mbak Adin Yogyakarta. Bye. Ciayo ya, jangan sampai mati konal, oke?